Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya anak-anak ibu. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat meskipun kita belajarnya masih dari rumah. Nah sayang, malam hari ini kita akan belajar matematika. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 2 tentang satuan kecepatan. Nah sayang, Soleh dan Soleha, setelah kalian mempelajari satuan kecepatan ini, ibu harapkan nantinya kalian semua dapat menghitung kecepatan benda jika diketahui jarak dan waktunya. Kalian nanti bisa menghitungnya dengan penuh rasa percaya diri. Tapi sebelumnya, mari sayang kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk memulai pembelajaran pada malam hari ini. Hitungan ketiga, mari sama-sama kita bacakan basmalah. 1, 2, 3, silahkan. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah sayang, silahkan dibuka buku paket matematikanya halaman 72 sampai halaman 77, serta disiapkan ya sayang alat tulisnya. Jika nanti ada hal-hal yang menurut kalian penting yang terdapat dalam video pembelajarannya, jangan lupa dicatat ya sayang. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak baik-baik video pembelajaran ibu berikut ini. Baiklah sayang, silahkan kalian buka buku matematika. Kita masuk ke pembelajaran 3, yaitu tentang kecepatan dan debit. Kita akan membahas kecepatan. 2. Satuan kecepatan. Kecepatan diartikan sebagai jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Kamu tentu masih ingat satuan jarak, yaitu milimeter, sentimeter, meter, dan satuan waktu, detik atau sekon, menit, dan jam. Dari artinya, satuan kecepatan adalah meter per detik, meter per sekon, kilometer per jam, dan seterusnya. Apa arti 1 km per jam? 1 km per jam artinya jarak 1 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Demikian juga untuk kecepatan-kecepatan berikut. 2 km per jam artinya jarak 2 km ditempuh dalam waktu 1 jam. 3 km per jam artinya jarak 3 km ditempuh dalam waktu 1 jam. 10 meter per detik artinya jarak 10 meter ditempuh dalam waktu 1 detik. Demikian seterusnya. Bagaimana menyatakan satuan kecepatan ke dalam satuan kecepatan lain yang setara? Misalnya, kecepatan 36 km per jam dinyatakan ke dalam satuan menit per detik. Mari kita pelajari bersama. Perhatikanlah. 36 km sama dengan 36.000 meter. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Dengan demikian, 36 km per jam sama dengan 36.000 dibagi 3.600, hasilnya 10 meter per detik. Tiga, menghitung kecepatan. Nana berangkat ke sekolah naik sepeda. Jarak rumah Nana ke sekolah 3 km. Lama perjalanan 24 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan sepeda? Dapatkah kamu menghitungnya? Kamu tentu pernah mengamati orang naik sepeda atau sepeda motor. Ada yang lambat, ada yang cepat. Cepat atau lambatnya sepeda atau sepeda motor itu berkaitan dengan kecepatan. Kecepatan dapat diartikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Hubungan kecepatan, jarak yang ditempuh, dan waktu dapat dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Untuk mengukur jarak yang ditempuh dapat ditentukan dengan rumus jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. Selanjutnya, untuk mengukur waktu tempuh digunakan rumus waktu tempuh sama dengan jarak yang ditempuh dibagi dengan kecepatan. Untuk
memudahkan kamu dalam mengingat rumus, manfaatkan bagan berikut. Nah, sayang, untuk mencari kecepatan, rumusnya adalah, ya betul, jarak dibagi dengan waktu. Selanjutnya, untuk mencari jarak, rumusnya kecepatan dikalikan dengan waktu. Untuk mencari waktu, rumusnya adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Alat untuk mengukur kecepatan namanya speedometer. Satuan kecepatan antara lain kilometer per jam, menit per detik, dan lain-lain. Contoh soalnya, 1. Sebuah bus berjalan dari Kota Baru ke Kota Madu. Jarak kedua kota itu 140 km. Jika waktu tempuh 2 jam, berapakah kecepatan bus itu? Jawab, kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Jaraknya 140, waktunya yaitu 2 jam, maka 140 dibagi 2 hasilnya 70 km per jam. Soal yang kedua, Denny bersepeda motor dengan menempuh jarak 20 km. Waktu yang diperlukan adalah 20 menit. Berapa kecepatan Denny? Jawab, diketahui jarak yang ditempuh adalah 20 km. Waktu yang diperlukan 20 menit. Kecepatannya dapat dicari dengan cara berikut. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. 20 km dibagi 20 menit, maka hasilnya 1 km per menit. Soal yang ketiga, ayah naik sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Waktu yang diperlukan untuk sampai tujuan 2 jam. Berapa jarak yang ditempuh ayah? Nah, jawab, jaraknya adalah kecepatan dikali waktu tempuh 60 km per jam dikali 2 jam, maka hasilnya 120 km. Contoh selanjutnya soal nomor 4. Ayah pergi keluar kota mengendarai sepeda motor. Ayah berangkat dari rumah pukul 13.45 dan sampai di tempat tujuan pukul 14.05. Jika ayah melaju dengan kecepatan 54 km per jam, berapa jarak dari rumah ke tempat tujuan? Lamanya waktu sama dengan waktu tiba dikurangi waktu berangkat. 14.05 dikurangi 13.45. Nah, sayang, untuk memudahkan kalian, lihat, ada jam yang menunjukkan pukul 13.45 dan 14.05. Menunjukkan selisih waktu yaitu 20 menit. Maka 14.05 dikurangi 13.45, lama waktunya adalah 20 menit. Sekarang kita sajikan lamanya waktu dalam menit dalam jam. 20 menit sama dengan 1/3 jam. Kita akan mencari jarak tempuhnya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu tempuh. 54 dikali 1/3 sama dengan 18 km. Jadi jarak dari rumah ke tempat tujuan adalah 18 km. 5. Sebuah mobil berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jarak kota A ke kota B 150 km. Jika mobil tiba di kota B pukul 12.00, kapan mobil tersebut berangkat dari kota A? Jawab, diketahui jarak 150 km, kecepatannya 50 km per jam. Kita cari waktu terlebih dahulu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Diketahui jaraknya 150 dan kecepatannya 50. 150 dibagi 50 sama dengan 3 jam. Mobil tiba di tempat tujuan pukul 12.00 sehingga berangkat dari rumah pada pukul berikut. 12.00 dikurangi 03.00.
Waktu 3 jam ditulis 03.00 untuk memudahkan perhitungan. Maka 12 dikurangi 3 hasilnya adalah 9. Jadi pada pukul 09.00 mobil berangkat dari rumah atau dari kota A. Bagaimana sayang dengan video pembelajarannya? Ibu harapkan kalian semua dapat memahaminya. Untuk menghitung kecepatan, ada rumusnya sayang, ada pada halaman 73 sampai 74. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat sendiri halaman tersebut. Soleh dan soleha, untuk tugas matematikanya, silahkan sayang diambil pensil atau pulpennya ya. Sudah nak? Nah sekarang kalian catat baik-baik. Buka halaman 73. Sudah? Nah untuk tugasnya nomor 1 sampai dengan nomor 10. Sudah? Nah selanjutnya ada pada halaman 76. Sayang, kalian cukup mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, 5, dan nomor 6. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, dan nomor 6. Cukup itu saja yang dikerjakan ya sayang, soleh dan soleha. Semangat mengerjakan. Baiklah sayang, soleh dan soleha, mungkin cukup sekian video pembelajaran dari ibu untuk malam hari ini. Selanjutnya kalian akan belajar bagian B, yaitu tentang debit. Ditunggu ya sayang video selanjutnya. Sekian dari ibu, kurang lebihnya wassalamualaikum yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali